Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan aspek-aspek dari rekonsiliasi, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Saya berharap melalui kebenaran ini, iman kita dapat semakin diteguhkan, sebab dengan semua aspek ini, kita melihat bahwa kita telah dilayakkan untuk menerima kehidupan kekal di dalam Kristus. Adapun aspek-aspek dari rekonsiliasi dalam Kristus adalah propisiasi, penebusan, ekspiasi, substitusi, regenerasi, justifikasi, dan imputasi. Saat ini saya akan mengemukakan aspek rekonsiliasi yang pertama, yaitu propisiasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, propisiasi adalah bagian dari pekerjaan rekonsiliasi yang berurusan dengan kekudusan Allah yang menjadi penghalang antara manusia dan Allah. Penghalang ini disebabkan oleh dosa manusia. Dengan demikian, kekudusan Tuhan menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam menghilangkan keterasingan atau permusuhan dengan Tuhan. Propisiasi adalah tindakan untuk mendapatkan kembali kebaikan atau niat baik seseorang atau sesuatu. Ini adalah tindakan mendamaikan atau epiasmen. Kekudusan adalah karakter atau atribut yang paling sentral dan melambangkan keberadaan Tuhan. Allah itu kudus dan namanya Maha Kudus. Ada banyak ayat yang menyatakan kekudusan Tuhan, di antaranya adalah Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 dituliskan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kudus dalam bahasa Ibrani, kados, ini berarti pemisahan atau keterpisahan. Kudus dalam bahasa Yunani adalah hagios, yang berarti dipisahkan dari dunia sekuler ke tempat kudus dan terpisah. Jadi kudus adalah kesempurnaan dalam keberadaan Tuhan yang secara total memisahkan Dia dari semua yang jahat dan najis. Integritas dan kemurnian mutlak dari keberadaan dan sifat Tuhan. Dan terang adalah lambang kekudusan Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 menuliskan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kekudusan adalah kesempurnaan Allah yang hakiki dan mutlak. Ini berarti kekudusan Tuhan tidak dipertahankan oleh tindakan atau kehendak Tuhan. Kekudusan Tuhan berarti Dia tidak pernah bisa menyetujui kejahatan apapun, tetapi Dia secara sempurna, pasti, universal, dan terus-menerus membenci kejahatan. Kekudusan Tuhan dalam karya dan manifestasinya dalam sejarah memiliki dua aspek. Ada sisi legislatif, yaitu kebenaran Allah yang sempurna, dan sisi yudikatif, yaitu keadilan Allah yang sempurna. Karena Allah adalah kebenaran yang sempurna,
Dia tidak dapat memiliki persekutuan dengan sesuatu yang kurang dari kebenarannya yang sempurna. Tuhan murka atas dosa manusia. Karena Allah juga adalah keadilan yang sempurna, Dia harus dengan karakternya sendiri menghukum, menjatuhkan penghakiman dan hukuman mati dan pemisahan atas orang berdosa yang tidak memenuhi kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, propisiasi adalah bagian dari pekerjaan pendamaian Allah di dalam Kristus yang berhubungan dengan memuaskan kekudusan Allah. Propisiasi adalah pendamaian terhadap Tuhan. Propisiasi adalah kebenaran bahwa pribadi dan kematian Yesus Kristus telah menenangkan murka Allah, memuaskan kekudusannya, dan dengan demikian memenuhi tuntutan kebenaran Allah bahwa orang berdosa dapat didamaikan ke hadirat Allah yang kudus. Masalah yang diselesaikan oleh propisiasi adalah kontradiksi antara hukum Taurat atau atribut yang berlawanan, kasih dan anugerah lawan kebenaran dan keadilan. Karakter atau atribut Tuhan sendiri, kekudusan dan kasih-Nya saling bertentangan. Atribut Tuhan tidak terbatas, mutlak, dan tidak berubah. Ini berarti baik kasih Tuhan maupun kekudusannya tidak dapat dilewati atau mengorbankan satu sama lain. Semua atribut ini harus dipuaskan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyediakan pribadi dan karya anaknya sendiri, Tuhan Yesus, yang dengan hidup dan matinya mendamaikan konflik sifat-sifat Allah ini. Kebenaran Allah dipuaskan oleh pribadi Kristus dan hidupnya. Yesus menggenapi hukum dengan sempurna. Dia tidak berdosa dan hidup dalam kebenaran yang sempurna dan selaras dengan kehendak Allah. Kristus tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi penanggung dosa kita, tetapi bahwa Dia telah berhasil memuaskan kekudusan Allah dan telah menyelesaikan dosa manusia. Keadilan Allah yang menuntut penghakiman atas dosa juga dipenuhi oleh kematian Kristus sebagai pembayaran pengganti untuk dosa manusia. Paulus dalam Roma 3 ayat 25 dan 26 menuliskan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur. Sebab pribadi dan kematian Yesus Kristus telah menenangkan murka Allah, telah memuaskan kekudusan-Nya, dan dengan demikian telah memenuhi tuntutan kebenaran Allah bahwa orang berdosa dapat didamaikan ke hadirat Allah yang kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.